Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ananda semuanya. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu akan membahas tentang gaya Lorentz atau gaya magnetik pada penghantar berarus. Dan yang kedua adalah gaya magnetik pada dua konduktor lurus sejajar. Jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas gaya magnetik pada penghantar berarus. Jadi, apabila ada sebuah penghantar yang berarus berada dalam medan magnet, maka penghantar itu akan mengalami gaya yang kita sebut namanya gaya magnetik atau gaya Lorentz. Secara matematika, rumus gaya yang dialami oleh penghantar tersebut F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Atau biasanya kita permudah untuk mengingatnya dengan bil sinta, di mana F adalah gaya magnet yang dialami oleh penghantar, kemudian B adalah medan magnetik, I adalah kuat arus yang terdapat pada penghantar, satuannya ampere, L adalah panjang penghantar tersebut, satuannya Nm, theta adalah sudut yang dibentuk oleh arus dan medan magnet. Mungkin bagi Anda yang kurang familiar dengan kata-kata penghantar, penghantar ini biasanya ya kawat. Jadi kata lainnya juga bisa juga kita bilang gaya magnet pada kawat berarus. Misalkan ini ada koordinat 3 dimensi, sumbu X positif ke kanan, X negatif ke kiri, Y positif arah atas dan Y negatif arah bawah. Z positif menuju pembaca atau menuju ke arah kita, sementara Z negatif meninggalkan ke arah kita. Oke, jadi misalkan kita letakkan sebuah kawat yang memiliki arus arahnya menuju ke kita, yaitu Z positif, simbolnya huruf I yang warna hitam. Kawat ini berada dalam daerah bermedan magnet B, ini vektor B yang warna biru, menuju ke arah sumbu X positif, yaitu ke kanan. Maka pertanyaannya adalah, kemanakah arah gaya magnet yang dialami oleh kawat ini atau penghantar ini? Maka arah yang dialami oleh kawat ini ke arah atas atau sumbu Y positif yang warna merah F. Nah, bagaimanakah cara menentukan arah gaya pada kawat ini? Oke, jadi kita mengenalkan yang namanya aturan tangan kanan. Jadi berdasarkan aturan tangan kanan, arah ibu jari menunjukkan arah arus yang warna hitam. Kemudian arah 4 jari menunjukkan arah medan magnet yang warna biru. Maka arah gaya Lorentz-nya sama dengan arah telapak tangan. Kebetulan di sini arah telapak tangannya menghadap ke atas, berarti arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Ya, jadi ini kita menggunakan yang namanya aturan tangan kanan. Tangannya dibuka lebar seperti mau salaman kayak gini. Ada beberapa variasi dalam menentukan aturan tangan kanan. Misalkan kita menemukan arus ke arah atas, medan magnet B ke arah sana, maka kemanakah arah gaya Lorentz-nya? Kita harus bisa memodifikasi bentuk dari aturan tangan kanan. Kita sesuaikan dengan arah arus dan arah medan magnetik. Maka karena arah arus ke atas dan arah medan magnetik ke atas, yang ini sebagai arah ibu jari dan yang B ini arah 4 jari lainnya, seperti ini. Maka kita dapatkan arah gaya Lorentz-nya sesuai dengan arah telapak tangan ke sana. Bisa juga mungkin seperti ini, arah arusnya ke kanan, medan magnetnya ke arah sana, ini sumbu Z negatif. Maka bagaimanakah kita memposisikan tangan kanan kita? Menjadi seperti ini. Arah arus sama dengan arah ibu jari ke kanan, kemudian arah medan magnetik ke arah sana, maka arah gaya Lorentz telapak tangan ke atas. Atau bisa juga variasi seperti ini, arah arus ke atas, arah medan magnetik ke sebelah sana, sumbu Z positif. Maka bagaimana tangannya? Seperti ini. Ini arah arus mengikuti ibu jari, medan magnetik 4 jari, arah gaya Lorentz-nya arah telapak tangan F ke sana. Bagi Anda semua yang kurang paham
dalam penentuan arah gaya magnet atau arah gaya Lorentz? Silakan langsung bertanya di kolom komentar. Nah, ini contoh 1. Seutas kawat lurus membentang dengan arah timur ke barat. Arus sebesar 2 ampere menuju ke timur. Pada kawat itu bekerja medan magnetik sebesar 0,4 Tesla yang berarah ke utara. Maka, besar dan arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat adalah... Oke, jadi pertama kita tentukan arahnya dulu ya. Kita gambarkan dulu lembaran kertasnya. Kita tentukan mana arah utara dan selatan, serta arah timur dan barat. Arah utara ke sana meninggalkan kita pembaca, selatan menuju pembaca, timur ke kanan dari pembaca, dan barat adalah kiri dari pembaca. Karena dari soal sudah diketahui bahwa arus menuju ke timur, maka I menuju ke timur. Seperti ini yang warna hitam. Lalu arah medan magnet berarah ke utara. Berarti B ke sana meninggalkan kita. Nah, pertanyaannya, kalau gitu bentuk tangan kanan yang mana yang sesuai dengan kondisi pada soal ini? Arus ke kanan, medan magnet ke sana. Tentunya gambar yang ini ya. Nah, ini kan arus ke sana, medan magnet ke sana. Maka arah gaya Lorentz-nya langsung kita dapatkan, yaitu searah dengan arah telapak tangan. Berarti ke arah atas. Maka dari soal ini kita dapatkan bahwa arah gaya magnet atau arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat ini adalah ke arah atas. Sekarang kita akan tentukan berapa besarnya. Cara mencari besarnya tadi dengan menggunakan rumus. Baik, kita tentukan dulu yang diketahui. Panjang 2 meter berarti L sama dengan 2 meter. Arus sebesar 2 ampere berarti I sama dengan 2 ampere. Medan magnetik sebesar 0,4 Tesla berarti B sama dengan 0,4 Tesla. Lalu sudutnya sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena arah arus dan arah medan magnetnya ini membentuk sudut 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Oke, pertanyaannya, wow, ini salah ya. Ini harusnya bukan B, tapi gaya magnetik itu F ya. Ditanya ini F. Rumusnya tadi apa? Bilsinta. Ya, tinggal masukkan saja. B-nya 0,4, I-nya 2 ampere, L-nya 2 meter, dan sin 90 sama dengan 1. Dikalikan hasilnya adalah 1,6 Newton. Baik, kita lanjutkan ke submateri yang kedua, yaitu gaya magnetik pada dua konduktor lurus sejajar. Misalkan ini ada dua penghantar, dua kawat yang sejajar. Kawat kiri, kawat 1, mengalirkan arus sebesar I1 ke atas, ditandai vektor warna biru. Lalu kawat yang kanan, kita kasih nama kawat yang kedua, mengalirkan arus ke atas, ditandai dengan arah vektor berwarna biru I2 ke atas ya. Jadi arah arus pada kawat 1 ke atas, kawat 2 ke atas, artinya arah arusnya sama. Kawat ini terpisah sejauh A. Maka pada kawat ini akan bekerja gaya magnet atau gaya Lorentz yang arahnya adalah tarik-menarik. Jadi kawat 1 menuju kawat 2, gaya pada kawat 1 menuju kawat 2, sementara gaya pada kawat 2 menuju kawat 1. Jadi, ketika arah arusnya sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, maka kedua kawat akan saling tarik-menarik. Nah, karena tarik-menarik, maka kawat tadi akan membentuk yang seperti ini. Agak melengkung, yang kawat kiri agak melengkung ke kanan, sementara yang kawat kanan agak melengkung ke kiri akibat gaya tarikan tadi. Besar gaya secara matematika pada dua kawat ini adalah seperti ini. F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2πA. F adalah gaya magnet, ya. Ini gaya magnet dialami kawat 1 dan ini gaya magnet yang dialami kawat 2. Ini keterangannya. Tapi kadang-kadang di soal yang ditanya bukan F, melainkan gaya persatuan panjang. Kalau yang ditanya gaya persatuan panjang, maka kita pindahkan L di sini ke sebelah kiri. Maka rumusnya menjadi F per L
sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2 kali pi kali A. Mu 0 masih ingat ya? Mu 0 ini adalah permeabilitas ruang hampa. Besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Baik, ini keterangannya tadi ya, di mana F adalah gaya magnet, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7. I1 adalah kuat arus yang mengalir pada kawat 1, I2 adalah kuat arus yang mengalir pada kawat 2, dan L adalah panjang masing-masing kawat atau konduktor. 2pi. Nah, pi ini adalah 3,14 atau 22/7. Sudah biasa ya. Dan A adalah jarak antara kawat 1 dan kawat 2. Nah, jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa kadang-kadang yang dicari itu bukan F, tetapi F per L, yaitu gaya per satuan panjang. Soal tipe ini biasanya tidak mencantumkan berapa panjang kawat. Seperti itu. Baik, kita lihat contoh soalnya. Dua kawat lurus panjang dan sejajar berjarak 2 meter satu dengan yang lain. Berarti A sama dengan 2 meter jarak antar kawatnya. Kedua kawat dialiri arus yang sama dan searah, sehingga bekerja gaya tarik-menarik sebesar 16 kali 10 pangkat minus 17 Newton per meter. Berarti, karena yang diketahui ini satuannya adalah Newton per meter, maka yang dimaksudkan dalam soal ini bukanlah F, melainkan F per L, gaya persatuan panjang. F per L sama dengan 16 kali 10 pangkat minus 17 Newton per meter. Ingat ya, F per L. Kalau satuannya hanya Newton, maka itu menunjukkan F-nya, gayanya. Nah, di sini ada yang menarik dari soal, yaitu arus sama dan searah. Berarti bisa kita anggap I1 sama dengan I2 sama dengan I saja. 1 dan 2-nya kita hapuskan supaya mempercepat perhitungan. Pertanyaannya, berapakah besar I ini? Tentukan kuat arus yang mengalir dalam setiap kawat. Baik, kita tuliskan dulu rumusnya. F per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Karena kita mau mencari I1 dan I2 kita ganti menjadi sama-sama I dikali I menjadi I kuadrat. Nah, kita mau mencari I kuadrat, berarti mu 0-nya kita pindahkan ke kiri menjadi bagi. 2 pi A kita pindahkan ke kiri menjadi kali. Maka menjadi seperti ini. F dikali 2 pi A per L dikali mu 0 sama dengan I kuadrat. Maka kita peroleh, supaya I-nya I kuadrat menjadi I, ini harus diakarkan bagian kiri dan bagian kanan. Sehingga menjadi I sama dengan akar F dikali 2 pi A per L kali mu 0. Tinggal kita masukkan angkanya saja. F sama dengan 16 kali 10 pangkat minus 17 dikali 2 pi dikali A adalah 2 meter, ini 2, per L, ya. Jadi F per L-nya tadi, F per L-nya itu yang ini 16 kali 10 pangkat minus 17, berarti L-nya ini tidak usah kita tuliskan lagi di sini karena pun memang sudah tidak ada di soal. Lalu mu 0 adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, angka ini sepertinya sangat mudah untuk didapatkan hasilnya. Kalau kita perhatikan, di sisi atas ini ada 2 kali 2, berarti 4pi ya. Ini kan 2 kali 2pi, maka 4pi dengan 4pi bisa kita matikan saja. Maka, oke, ini kemudian ada juga yang berpangkat ini. 10 pangkat minus 17 per 10 pangkat minus 7. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Minus 17 dikurang minus 7 menjadi minus 17 tambah 7. Maka pangkatnya menjadi minus 10. Ya, maka 16 kali 10 pangkat minus 10. Oke, akarnya menjadi akar 16 sama dengan 4, dan akar 10 pangkat minus 10 adalah 10 pangkat minus 5. Maka kita peroleh arus yang mengalir dalam setiap kawat sebesar 4 kali 10 pangkat minus 5 ampere. Kemudian ada informasi tambahan yang tadi terlewatkan. Untuk dua kawat atau dua konduktor, ketika arah arusnya sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, maka kedua kawat akan saling tarik-menarik. Tetapi apabila salah satu kawat arahnya ke atas dan kawat yang lain arahnya ke bawah, maka kedua kawat akan saling tolak-menolak. Baik, sekian untuk materi subbab kali ini.
Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.